Haleluya. Episode 2 channel YouTube Kesaksian Keluarga Samuel Inge. Haleluya. Apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik dalam kasih Tuhan. Saya akan melanjutkan dari kesaksian yang pertama. Saya juga nggak terlalu ingat berapa lama ya bersekolah minggu. Mama saya mulai juga ibadah, tapi mama mendapat banyak kesulitan dalam beribadah karena sepertinya saya tidak ingat cerita yang pastinya ya, tapi beberapa kali tuh mama tuh seperti sembunyi-sembunyi untuk beribadah di hari Minggu. Entah hari Rabu apakah diizinkan atau tidak, sepertinya sih diizinkan ya. Jadi mama mulai rajin ibadah secara rutin tiap Minggu, tiap Rabu, tetapi ada banyak kesusahan di dalamnya yang saya sendiri tidak terlalu tahu detailnya karena usia saya saat itu masih baru 8 sampai 9, dan saat kejadian kena setrum itu saya juga tidak ingat pasti apakah papa masih melarang atau sering menyusahkan hati mama karena ibadah dengan rajin dan tekun dan setia setiap minggu dan Rabu. Saya tidak tahu. Tapi yang saya ingat bahwa saya dengan adik saya yang pertama, laki-laki pertama, nama panggilan sampai sekarang sih Jonathan ya. Kalau ada nama dulunya adalah Kiansui, saya suka nyebutnya Acu. Saya dengan adik saya Jonathan merindukan papa bersama-sama beribadah dengan mama. Mama juga suka berdoa untuk papa. Mama doanya begini, Tuhan, aku tidak bisa membahagiakan suamiku, aku tidak bisa menyelamatkan suamiku, tapi Engkau Yesus bisa menyelamatkannya dan membuatnya bahagia. Lalu akhirnya entah dari mana ide itu muncul, tapi saya dengan Jonathan itu tiap hari Minggu, di tahun keberapa juga lupa, tapi masih ingat bagaimana kami puasa berdua. Kami berpuasa berdua tiap minggu, dan untuk berapa lama juga sudah lupa. Tapi beberapa hal yang masih saya ingat adalah bahwa karena kami ingin ngabuburit istilahnya ya, kan kalau pulang sekolah minggu masih pagi tuh, jam 9-an, setengah 10, biasa naik oplet atau naik sado. Waktu kecil sih masih takut naik oplet atau angkutan kota kalau sekarang, tapi masih ingat suka naik sado. Tapi entah ide siapa juga, kalau puasa itu kami malahan pengen jalan. Padahal dari gereja ke rumah itu kemungkinan sekitar 5 km lah ya, 5 sampai 6 km atau bahkan lebih. Jadi masih ingat bagaimana kami begitu capeknya jalan, sampai di rumah itu udah jadi merah padam muka kami berdua ya. Tapi kami senang gitu bisa berpuasa untuk papa. Sampai satu hari terjadi hal yang aneh, yaitu bahwa papa mulai mau mengantar mama naik Vespa, naik skuter ya, naik motor Vespa ke tempat ibadah. Entah hari Minggu dan Rabu atau hanya Rabu, saya juga tidak terlalu jelas. Tapi saya masih ingat papa mulai mengantar. Lalu ada satu hari, tapi mengantar saja, tidak sampai pernah masuk ke gereja. Tapi pada satu hari saya ingat dengan jelas, mama tuh mau ibadah. Entah hari Minggu atau Rabu juga saya lupa. Mama mau ibadah, mau ke kamar mandi, tapi papa melarang. Papa berkata begini, papa dulu yang mandi, Ma. Nah, saya ingat itu.
mandinya papa mandi duluan. Yang heran lagi papa pakai baju putih, nggak pernah papa itu pakai kemeja putih selama beberapa kali mengantar. Dan yang heran lagi papa nggak pulang. Oh, saya mulai bingung, papa kemana biasanya kalau habis ngantar mama tuh pulang gitu ya. Dan yang luar biasanya ternyata hari itu papa untuk pertama kalinya menginjak gereja. Dan di tahun 72 bulan Maret atau bulan apa, saya harus tanya papa karena papa punya catatan ya. Bagaimana hari itu ibadah Rabu, tiba-tiba papa merasakan sesuatu yang berbeda hari itu. Ini cerita papa. Saya tidak ikut ibadah Rabu, saya jaga adik-adik yang saat itu sudah ada 4 adik. Tahun 72 saya sudah punya 4 adik usia 11 tahun. Bagaimana papa menceritakan ada satu dorongan yang besar dari saat memuji Tuhan. Dan sepertinya dia didorong untuk maju pada saat ruang kesaksian. Dan dia tidak bisa menahan kakinya. Beliau tidak bisa menahan kakinya lagi dia. Beliau maju ke depan di ruang kesaksian. Dan saat berdiri di depan, yang beliau ingat adalah seperti flashback, seperti video tentang diri papa dari sejak kecil. Dengan dosa-dosa yang dikerjakan itu seperti diputar di depan matanya, dalam ingatannya. Jadi beliau menceritakan dosa-dosanya di depan jemaat sambil menangis, sampai keluar kotoran dari hidung. Kurang lebih setengah jam papa bicara, atau mungkin lebih, karena papa bilang sampai papa haus sekali. Itulah saat papa berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Sebuah gereja sederhana yang ruangannya kecil, lantainya dari tanah karena semennya sudah rusak, restoran semennya rusak dan dindingnya dari bilik. Tetapi Allah bekerja di sana. Dan mulai saat itu banyak sekali perubahan terjadi dalam diri papa. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Bukan karena kami berdoa puasa, bukan karena mama berdoa, tapi kasih karunia Allah yang besar yang tidak ingin papa binasa. Itu sangat menjadi anugerah yang sangat menggembirakan hati kami semuanya. Jadi buat saya, di akhir dari kesaksian di episode 2, anugerah Allah itu sangat luar biasa. Kalau kita bisa ditangkap oleh Dia, kalau satu persatu keluarga kita boleh ditangkap oleh anugerah Tuhan, maka seharusnya kita sangat bersuka cita apapun keadaan kita sekarang. Dan bagi adik-adik, anak-anak yang melihat orang tuanya belum mengenal Tuhan, percayalah bahwa kasih Tuhan sanggup menangkap orang tua atau siapapun itu datang padanya. Dan saya tadi lupa mengatakan bahwa papa saya memang ateis ya. Dari sejak awal hidup masa mudanya dia tidak pernah beribadah dengan agama apapun, hanya mengikuti kebiasaan adat Tionghoa, ikutan Imlek dan lain sebagainya, tradisi-tradisi Tionghoa. Jadi luar biasa sekali kasih Tuhan. Kasihnya sungguh hebat, menurut Mazmur 117 benar-benar hebat. Dan itulah pengharapan kita untuk setiap orang di dalam hidup kita, di dalam komunitas kita, untuk tetangga-tetangga kita, bahwa satu hari akan ada hari di mana Tuhan menaklukkan lutut-lutut untuk bertelur, lidah-lidah untuk mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di episode